Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, saya akan coba kembali lagi mengangkat masalah tema di kasus Jalan Cagak Subang ini. Kita jangan juga serta-merta mengatakan bahwa si A adalah demikian. Pada saat kita melihat, katakanlah, suatu postingan, ya, kita mengatakan bahwa suatu postingan karena di postingan itu terlihat, katakanlah, foto-fotonya, ya, misalnya foto-fotonya adalah seorang wanita. Kalau kita melihat foto-fotonya seorang wanita di satu postingan atau apapun itu, media apapun, pada saat melihat, oh, itu fotonya wanita, tetapi berbentuk foto, bukan video. Kemudian di foto itu adanya statement-statement masalah apa saja, masalah kebencian, masalah kebijakan, masalah apa saja, masalah kecemburuan, masalah kesetiaan, masalah kedukaan, apa sajalah, ya, materi yang disampaikan. Jangan serta-merta kita 100% mempercayai bahwa apa yang ada di postingan itu ada seorang wanita itu. Ya. Jadi jangan 100% mengatakan bahwa oh, itu adalah wanita itu yang ada di postingan itu. Katakanlah dia mengatakan, wah, si wanita itu postingannya ngeri, sadis. Nah, kita jangan serta-merta mengatakan bahwa 100% dialah wanita itu yang mengatakan apa-apa yang disampaikan di postingan. Kenapa? Karena itu sifatnya foto. Berbeda dengan video. Kalau video itu adalah adanya pergerakan, ya. Jadi kelihatan, apalagi kalau misalkan keluar dari mulutnya terucap, oh ya, jelas dia. Tetapi kalau foto itu tidak bisa. Karena antara foto dan kata-kata di postingan itu berbeda. Ada ruang yang berbeda di sana. Ya. Kenapa? Foto bisa aja disampaikan siapa saja bisa. Bisa foto si A, bisa foto si B, bisa foto si C, bisa foto si Z. Kata-katanya, walaupun kata-katanya itu, tapi ya foto bisa saja siapa saja. Nah, jadi jangan serta-merta mengatakan bahwa itu adalah 100% yang dipoto itu adalah, katakan yang saya sampaikan misalkan seorang wanita gitu, ya. Tidak mesti. Malah bisa jadi itu hanya sebagai pengecoh saja. Bahwa sebenarnya bukan wanita yang mengatakan postingan itu, tapi adalah seorang pria. Karena akan terlihat pada saat, misalkan kalau kita melihat antara, misalkan gini, antara pria dan wanita. Yang tadi saya katakan bahwa misalkan di fotonya itu ada seorang wanita, dia melakukan suatu postingan-postingan yang sangat sadis dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita lihat, misalkan bukan seorang wanita sebenarnya yang ada di postingan itu, pengungkapan rasanya itu bukan seorang wanita, tapi seorang laki-laki. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, kan pasti penasaran. Kok kenapa sih Bang Fred bikin dahi mengkerut dan membuat bikin pertanyaan aja, berpikir ya biar menerawang. Biar menerawang. Kan saya tidak menyebutkan nama di sini, ya. Tidak menyebutkan nama, hanya saya memperumpamakan saja. Tidak mesti bahwa kalau kata saya kan seorang wanita di situ fotonya, postingannya apakah itu wanita juga, tidak mesti. Ya, bisa aja itu hanya kamuflase saja untuk mengecoh, dan sebenarnya laki-lakinya sebenarnya yang ada di postingan itu. Ungkapannya dari seorang laki-laki. Nah,
kebiasaan, kita bisa mengatakan bahwa dia adalah orangnya bijaksana. Kita bisa mengatakan bahwa dia alim. Kita bisa mengatakan dia kasih sayang, penuh kasih sayang. Atau kita bisa mengatakan dia pencemburu. Kita bisa mengatakan dia pendusta. Kita bisa mengatakan dia apa kalau gitu sebutnya, temperamen, ya, yang tadi saya sebutkan, penuh kasih sayang, orangnya bijak, alim, pendusta, pencemburu, temperamen. Kita bisa mengatakan seseorang itu demi apa yang tadi saya sebutkan kalau kita tahu kehidupan sehari-harinya. Ya, bagaimana kehidupan sehari-harinya kita dapat informasi di media, tentunya dari orang dekatnya, tentunya dari orang tetangganya, dari saudaranya, dari orang tuanya, kita mengetahui latar belakang daripada orang tersebut. Kita akan mengatakan bahwa dia adalah alim, karena kita lihat kesehariannya, misalkan sering ke masjid, sering beribadah, kemudian dengan tetangga baik, ya, kita bisa mengatakan oh dia orang alim, ya, untuk sementara, kan. Kita bisa mengatakan dia penuh kasih sayang, karena dia kata tetangganya begini-begini, bagus, ramah, ya, kepada anak-anak dia ramah, kepada orang tua dia ramah. Kita bisa dilihat kesehariannya dan bisa didapatkan daripada orang terdekatnya. Atau dia pencemburu, bisa dilihat juga dari teman dekatnya, ya, dia mah cemburuan orangnya gini-gini. Berarti orang terdekatnya yang akan menilai. Nah, pada saat kita melihat bahwa apakah dia itu baik dan ataupun tidak baik, kita dengar daripada tetangga atau orang terdekatnya. Apakah dia punya pembawaan temperamen? Apakah dia punya pembawaan cepat meledak, emosional? Jika tersentuh sedikit saja dia atau tersinggung sedikit, dia akan meledak. Tentunya ini akan didapat oleh orang yang terdekat. Pada saat, katakanlah kalau misalkan saya anggap hubungan adik kakak, kakek nenek, atau suami istri saja lah ya, umpamanya. Misalkan suami istri. Ini pasti mereka udah punya chemistry masing-masing. Sudah tahu dalamannya masing-masing, mengerti karakter daripada kedua masing-masing, baik suami kepada istri dan istri kepada suami. Maka ini akan ada mengerti. Kalau katakanlah si istri ini mengerti tentang keadaan suaminya, yang misalkan atau sebaliknya suaminya mengerti terhadap istrinya, katakanlah kalau misalkan si suaminya yang emosional misalkan, ya, kemudian dia temperamen, kemudian dia kalau ada kesinggungan, maka dia akan tidak pernah kontrol, selalu melakukan hal-hal yang di luar mungkin tidak kontrol lah, ya. Nah, pada saat misalkan seorang istri mengetahui bahwa suami demikian, maka seorang istri ini pasti akan dia cerita kepada orang lain bahwa suaminya demikian-demikian. Dan pada saat misalkan si istri ini melihat suami demikian, maka ada satu cara dia melakukan, yaitu dengan cara meminta tolong, meminta bantuan. Nah,
Tentu kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan, katakanlah si seorang istri ini meminta bantuan kepada si Z gitu ya. Z, inisialnya Z misalkan. Telepon, Z sini nih si bapak kambuh lagi. Nah, jadi sudah terbiasa. Dan si Z ini udah tahu, oh si bapak ini temperamen misalkan gitu ya. Kemudian si ini bilang, setiap ada kelihatan mulai kambuh, telepon si Z. Z sini Z, biasa kambuh. Gitu. Serta merta panggil, gitu kan. Datang panggil, datang panggil. Panggil datang, panggil datang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi bahwa pertama bahwa tidak mesti bahwa apa yang ada di media itu foto adalah akan sesuai dengan apa postingannya. Karena itu bisa saja mengecoh. Untuk mengetahuinya tentunya adalah kita harus tahu kebiasaan daripada yang bersangkutan antara laki-laki dan perempuan ini adalah dari orang terdekatnya. Kebiasaannya seperti apa, ya. Kehidupan sehari-harinya seperti apa, dan tentunya orang terdekatlah yang mengetahui. Dan itu nanti kita bisa menyimpulkan, oh ini karakter seorang ini begini. Maka akan nyambung dengan kasus daripada kasus Subang ini. Akan nyambung nanti. Akan berkaitan. Apalagi dengar berita bahasa seorang ini pernah demikian ya. Baik, demikian materi kali ini di siang ini. Semoga akan terungkap kasus ini. Yakinlah bahwa tidak ada kejahatan yang tidak akan meninggalkan jejak, karena jejak itu suatu saat jejak itu akan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.